Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi HKBP Denpasar, Sabtu 15 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan dari buku ND 229 ayat 2. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari malam hingga pagi ini Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bimbing hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman Tuhan bisa kami terima dan bisa kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan di pagi hari ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Di bahasa Batak dikatakan, Aleanaha saunang tuison pangajarion sian Jehovah, jala unang hagitikon pisak-pisangna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak kita untuk merenungkan kembali, masihkah kita merasakan didikan Tuhan dalam kehidupan kita? Masihkah kita mengingat didikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita sampai sejauh ini? Masihkah kita mengakui hanya karena didikan, hanya pengajaran, dan hanya karena tuntunan Tuhan kita hidup sampai saat ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengatakan hanya karena didikan Tuhan, hanya karena pengajaran Tuhan dan tuntunan Tuhan, kita bisa hidup sampai saat ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, didikan Tuhan dalam hidup manusia adalah berbeda-beda. Dan kadang kita bertanya, bagaimana cara Tuhan
mendidik manusia itu. Bagaimana cara Tuhan mendidik kita pribadi lepas pribadi. Ada dua cara Tuhan memberikan pengajaran atau pendidikan atau tuntunan dalam hidup manusia. Itu yang pertama, melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada nabi-nabi, kepada rasul, terlebih melalui Tuhan itu sendiri, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Dan semua itu dicatat di dalam kitab agama kita Kristen, yaitu Alkitab. Alkitab adalah dasar kepercayaan iman orang Kristen, yaitu sola scriptura. Karena itu, Bapak Ibu, jika kita mau merasakan didikan Tuhan, pengajaran Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus rajin membaca Alkitab. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan mendidik manusia itu melalui proses perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Kita tahu, proses perjalanan setiap orang pasti berbeda-beda. Itu artinya, cara Tuhan mendidik seseorang juga berbeda. Orang yang mengalami proses pendidikan atau didikan Tuhan atau pengajaran Tuhan, itu pasti akan melewati atau mengalami ujian. Dan orang yang lulus dari ujian iman, mereka akan semakin mengenal Tuhannya. Dan mereka akan semakin berpengharapan penuh kepada Tuhan. Dalam proses didikan itu, atau pengajaran yang dari Tuhan itu, banyak hal yang mungkin kita alami. Tetapi, sebagai orang percaya, dan sebagai orang yang mengimani kepada Tuhan, proses itu akan membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan semakin membuat kita berpengharapan kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar didikan atau ajaran Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu melalui kita rajin membaca Alkitab, atau baik itu melalui proses kehidupan yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan tentunya itu semua akan mengarahkan kita semakin mengenal Tuhan dan semakin kita berpengharapan kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup manusia, tujuan kehidupan manusia akan sia-sia. Demikian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kami, mengingatkan kami akan didikan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, dan ajarkan kami untuk melakukan segala kehidupan kami, agar kami merasakan, mengetahui, dan mengakui hanya karena didikanmu dan pengajaranmu dan tuntunanmu, hidup kami bisa
semakin baik ke depan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu kembali di renungan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.